Ya pemirsa, seorang pria menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Kabupaten Merangin, Jambi. Korban mengalami luka tembak di bagian punggung dengan peluru bersarang di dada, tidak selamat meski dilarikan ke puskesmas. Kasus penembakan menimpa seorang pria di Jalan Poros, Kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Korban Anang Adriono, 37 tahun, ditembak orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motor. Penembakan di pinggir jalan membuat korban jatuh tersungkur dari sepeda motor. Untuk menyelamatkan nyawa, warga membawa korban yang kritis ke Puskesmas Tabir Selatan. Namun luka tembak di punggung membuat nyawa korban tak selamat. Guna kepentingan penyelidikan, polisi melakukan autopsi di RSUD Kolonel Abun Jani Bangko. Masalahan kasus. Nah, kalau kita melihat kondisi jenazah tadi, lihat keterangan dari lapangan TKP, bahwa ada bekas tembakan dari dada tembus ke dari belakang tembus ke dada. Sebutir peluru ditemukan tim forensik bersarang di dada korban. Peluru dipastikan polisi berasal dari senjata api rakitan jenis revolver. Namun polisi belum dapat mengungkap terkait asal senjata api. Peluru tersebut mengenai paru-paru sehingga terdapat banyak cairan darah yang ada di paru-paru yang mengakibatkan paru-paru tersebut tidak berfungsi dengan normal, yang diakibatkan dari peluru yang masuk ke dalam tubuh dan akhirnya korban meninggal dunia. Peluru tersebut berasal dari senjata api rakitan jenis revolver. Dan saat sekarang ini masih kita dalami apakah senjata tersebut didapat dari mana, masih dalam proses penyidikan kita. Kematian korban meninggalkan duka mendalam untuk keluarga korban. Keluarga berharap pelaku dijatuhi hukuman mati karena telah merencanakan pembunuhan korban. Keluarga korban juga meminta polisi mengusut kepemilikan senjata api rakitan milik pelaku. Udah tentu kita pengennya dihukum seberat-beratnya karena kan akhirnya kita tahu kalau ini pembunuhan berencana gitu kan, dan di situ ada kepemilikan senti kan, itu juga harus diusut sampai ke dari mana dapatnya senti itu kan kayak gitu. Ya itu sekali lagi karena pembunuhan berencana, karena kita tahu pasal yang 340 itu kan harusnya seberat-beratnya hukuman mati gitu ya. Di mata warga, kasus penembakan korban menjadi peristiwa menakutkan. Warga menduga korban ditembak pelaku terkait kasus pembegalan. Namun dugaan tak terbukti karena sepeda motor korban tidak digasak pelaku. Polres Merangin akan menangkap pelakunya jika itu tindakan kejahatan. Pasca kasus penembakan, polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk melacak riwayat percakapan telepon dan pesan singkat dalam ponsel korban, serta memeriksa rekaman kamera CCTV. Akhirnya polisi menemui titik terang dari kamera CCTV. Korban berboncengan dengan seorang wanita yang diketahui belakangan adalah kekasih korban. Kita melakukan pengecekan seluruh CCTV yang ada di jalan. Setelah kita melakukan CCTV kurang lebih hampir 4 jam, kita mencurigai ada seseorang yang menggunakan sepeda motor yang mirip dengan korban. Setelah kita telusuri ternyata betul, dan korban saat itu bersama dengan seorang perempuan yang setelah kita lakukan penyidikan ternyata perempuan tersebut bernama Puput, yaitu merupakan pacar korban. Dari hasil interogasi, polisi menduga kuat kekasih korban terlibat dalam kasus penembakan ini. Jika benar dugaan polisi, apa motif sang kekasih tega merencanakan penembakan ketika hubungan asmara dengan korban tinggal selangkah menuju pelaminan?
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Video asusila diancam akan disebarkan menjadi alasan kuat pelaku ingin menghabisi nyawa korban sebagai kekasihnya sendiri. Bersama dua saudara sepupu, pelaku bidan puskesmas mendalangi penembakan korban di pinggir jalan. Pelacakan riwayat percakapan dan pesan singkat pada ponsel korban penembakan Anang Adriono di Kabupaten Merangin, Jambi, disertai pemeriksaan rekaman kamera CCTV selama 4 jam. Akhirnya polisi mendapatkan petunjuk terkait identitas pelaku pembunuhan. Ya, hasil pemeriksaan mengarah pada wanita di bonceng korban, Puji Rahayu alias Puput, kekasih korban. Bidan Puskesmas Kecamatan Tabir Selatan tak menyangkal telah mendalangi penembakan korban. Tersangka mengaku mendapat tekanan psikis dan mental selama 1 tahun menjalin hubungan asmara dengan korban. Si korban. Karena saya merasa tertekan, penuh dengan cacian, makian, yang jelas psikis, mental, dan materi saya. Tak terima dicaci maki korban, janda 1 anak ini kerap melayangkan protes kepada korban. Tersangka berharap korban dikenal sosok emosional merubah perilaku buruknya karena mereka telah merencanakan pernikahan. Rencananya memang gitu Pak, rencananya memang mau ada berlanjut ke pernikahan. Cuman ya itu tadi sih Pak, lelaki yang baik itu setidaknya menjaga wanitanya, menjaga ya mentalnya, psikisnya, menjaga hawa nafsunya, dijaga semuanya setidaknya Pak. Tapi ini nggak ada sedikit pun yang dijaga dari dia Pak. Alih-alih 1 tahun kerap menerima kekerasan verbal dan ancaman, tersangka memendam dendam. Tersangka mengajak kedua sepupu Sam Chandra dan Sugeng merencanakan penembakan korban. Senjata api rakitan dibeli Sugeng dari seseorang di Lampung. Untuk menghilangkan jejak, senjata ini kemudian dibuang tersangka Sugeng tak jauh dari lokasi penembakan. Karena merasa terancam, saksi P ini menghubungi 2 rekannya yang diketahui sebagai inisial C dan inisial S. Dua-duanya lelaki. Dari mendalami pemeriksaan tersangka Puput, polisi kembali menemukan fakta baru. Kasus penembakan korban direncanakan tersangka karena ingin melampiaskan dendam. Tersangka Puput merasa dijebak ketika korban merekam video mereka berhubungan intim. Korban mengancam tersangka akan menyebarkan video jika tersangka menolak diajak berhubungan intim. Pemeriksaan awal disampaikan juga bahwasanya menurut saksi P pada saat itu si korban melakukan pengancaman apabila tidak diikuti kemauannya akan menyebarkan video-video porno terkait dengan diduga saksi P ini. Sementara P ini masih berstatus seorang pegawai pada salah satu rumah sakit dan atau puskesmas di desa tersebut. Menanggapi kasus ini, kriminolog Universitas Budi Luhur Jakarta, Nadia Utami Larasati mengatakan, wanita mendalangi kasus pembunuhan karena terlebih dahulu menjadi korban kekerasan dalam hubungan asmara. Ketika merasa diancam oleh pria yang dicintai, wanita bisa nekat melakukan perbuatan tak terduga, termasuk melakukan pembunuhan. Sebelumnya itu si pelaku yang merupakan perempuan ini terlebih dahulu menjadi korban kekerasan psikologis atau kekerasan psikis yang dilakukan oleh si korban korban pembunuhan, dalam hal ini adalah pacarnya gitu. Jadi dia duluan merasa menjadi korban, kemudian karena terancam, merasa terintimidasi gitu ya, mungkin ada ancaman-ancaman yang sifatnya adalah
porn gitu ya. Jadi kan di dalam kasus ini kalau kita baca beritanya korbannya ingin menyebarkan video-video asusila yang kemudian dilakukan bersama dengan pelakunya gitu ya. Nah, mungkin karena hal ini gitu kan, jadi karena tekanan yang secara psikologis yang dialami oleh si pelaku, si perempuan, akhirnya kemudian dia membunuh kekasihnya. Siapapun termasuk wanita memiliki potensi terlibat kasus pembunuhan. Ketika menghindari berkonflik dengan korban secara langsung, wanita cenderung meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perkara melalui cara kekerasan. Jadi ketika perempuan melakukan kejahatan itu adalah satu kesalahan, itu pertama. Yang kedua, kejahatannya pembunuhan pula gitu ya, yang kemudian dianggap begitu sadis, begitu keji dan begitu kejam gitu. Padahal dalam kasus-kasus tertentu perempuan berpotensi juga menjadi pelaku-pelaku pembunuhan atau pelaku-pelaku kejahatan yang sifatnya sadis atau keji gitu ya. Tapi memang dalam polanya pasti ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya perempuan tuh cenderung tidak mau head to head gitu ya, atau berhadapan langsung dengan korbannya. Makanya kemudian dalam kasus ini kita tahu ada orang bayaran gitu ya, dalam tanda kutip, yang kemudian disewa oleh si pelaku untuk menghabisi nyawa pacarnya. Baik dalam hubungan gitu ya, dalam interaksi interpersonal, khususnya hubungan dekat ya, dating gitu misalnya, maupun dalam rumah tangga dan lain sebagainya, komunikasi yang baik gitu ya, itu yang harus dilakukan gitu. Jadi ketika ada masalah kemudian tidak dengan melakukan ancaman gitu, ini berlaku untuk korban maupun pelaku atau laki-laki dan perempuan. Jadi tidak dengan ancaman menyebarkan video asusila. Terjebak toxic relationship, namun tetap bertahan ketika selangkah menuju pelaminan. Kisah cinta Puput dan Anang Adriono bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Hadapi masalah secara dewasa, selesaikan dengan kepala dingin. Saling mengancam ataupun mengintimidasi dapat mengantarkan pasangan terjebak masalah lebih berat. Satu nyawa melayang, mati sia-sia. Sedangkan pelaku menghabisi nyawa, berakhir nasibnya di penjara.